Film ini bercerita tentang pengakuan seorang petani yang membunuh istrinya. Cerita ini bersetting di sebuah rumah yang terletak di tengah ladang jagung yang luas di Nebraska, Amerika Serikat. 1922 menceritakan tentang seorang petani di Hemingford Home, Nebraska bernama Wilfred James. Pada tahun itu, hal yang sangat dibanggakan dari seorang lelaki adalah tanah dan anak laki-lakinya. Pekerjaan seorang Wilfred James setiap hari adalah mengolah ladang pertanian istrinya yang bernama Arlette James. Dengan luas 180 hektar yang merupakan peninggalan dari keluarga istrinya. Setelah Wilfred James menikah dengan Arlette James, mereka mempunyai anak laki-laki bernama Henry James. Suatu ketika, Arlette memaksa kepada suaminya untuk pindah ke kota dan menjual ladang peninggalan dari keluarganya tersebut. Wilfred tidak terima dengan apa yang diinginkan istrinya, karena Wilfred tidak suka hidup di kota. Istrinya yang sangat ingin hidup di kota memutuskan untuk meminta cerai kepada Wilfred. Arlette merasa hidupnya sangat hampa dan memiliki mimpi lain selain sebagai petani. Ia ingin pindah ke kota dan membuka sebuah toko baju. Suatu hari, Arlette akhirnya menyampaikan keinginannya untuk menjual seluruh tanahnya dan pindah ke kota. Tentu saja Wilfred tidak setuju. Baginya keputusan tersebut adalah hal terkonyol yang akan dilakukan oleh keluarga petani. Ia tidak rela kalau Arlette menjual lahannya yang selalu bisa diolah dan mendatangkan kemakmuran ini. Baginya, kota adalah tempat orang-orang bodoh. Henry anak mereka pun juga tidak setuju. Bukan hanya karena Henry adalah calon petani seperti ayahnya, tetapi karena Henry jatuh cinta pada anak perempuan dari salah satu tetangga mereka yang bernama Shannon. Henry tidak rela jika harus meninggalkan kekasihnya hanya karena ibunya ingin pindah ke kota. Tapi, tidak ada yang bisa mereka perbuat. Bahkan, Arlette sudah membuat keputusannya sendiri dengan menghubungi langsung ke calon pembeli. Wilfred di sini putus asa membayangkan kehidupan tanpa lahan dan diharuskan bekerja di kota mengabdi pada orang. Beberapa hari kemudian, Arlette menawari Wilfred sebagian dari uang hasil penjualan tanahnya, meminta perceraian, dan mengambil hak asuh atas Henry. Suatu hari saat sedang bersama-sama bekerja di ladang, akhirnya Wilfred mulai memanipulasi Henry. Ia membuat Henry berpikir bahwa ia akan kehilangan masa depannya sebagai petani sekaligus akan kehilangan ayah dan pacarnya. Setelah Henry ikut putus asa, Wilfred pun mengatakan bahwa satu-satunya cara supaya mereka berdua bisa tetap hidup seperti sekarang adalah dengan cara melenyapkan Arlette. Mereka harus membunuhnya agar mereka bahagia. Henry yang awalnya agak ragu akhirnya setuju dengan rencana tersebut, setelah ayahnya meyakinkan bahwa ibunya akan hidup bahagia di surga. Hari yang ditunggu Wilfred pun tiba. Ia mengatakan kepada istrinya kalau setuju untuk pindah ke kota. Arlette sangat senang mendengar kabar tersebut, hingga ia ingin merayakan kebahagiaannya dengan makan malam dan minum-minum bersama. Di malam hari, ketika istrinya sudah sangat teler, Wilfred membawanya ke kamar. Setelah itu, Wilfred dan Henry mulai menghabisi nyawa Arlette dengan sedikit kesulitan, hingga akhirnya Arlette tidak bergerak lagi. Henry yang baru pertama kali melakukan perbuatan ini terlihat sangat tegang dan panik. Namun, ia menuruti perintah ayahnya. Mereka kemudian membuang mayat Arlette ke sebuah sumur dan menutupnya dengan kayu. Di pagi hari, Wilfred melihat sumur itu lagi, dan ia terkejut mengetahui mayat Arlette mulai dimakan tikus. Ia berpikir untuk menutup sumur tersebut dengan memasukkan sapi ke dalam sumur dan menutupnya dengan pasir untuk mengelabui sheriff. Namun, sejak saat itu hidup Wilfred tidak tenang. Ia sering tiba-tiba didatangi oleh sekumpulan tikus-tikus got dan terus bermimpi mayat Arlette bangun dengan keadaan busuk. Masalah lain juga mulai muncul. Henry dikabarkan telah menghamili pacarnya, Shannon. Ayah Shannon yang bernama Hal, yang juga seorang petani namun lebih kaya, ingin mengirim Shannon ke asrama di kota hingga melahirkan. Hal meminta ayah Henry untuk ikut bertanggung jawab dengan membayar biaya hidup Shannon selama di asrama sebesar $75 setiap bulannya.
Mendengar hal itu, Wilfred tidak setuju karena pada saat itu ia sedang tidak punya uang. Wilfred menyampaikan hal tersebut kepada Henry. Mendengar kalau kekasihnya akan dikirim ke kota, ia memaksa ayahnya untuk membiayai pernikahannya dengan Shannon. Tentu saja Wilfred menolak karena mereka tidak punya uang. Henry pun mulai menyalahkan ayahnya dan menyesali kepergian ibunya. Keesokan harinya, Henry pergi ke sekolah membawa mobil ayahnya. Namun ayahnya tidak tahu kalau sebenarnya ia akan kabur bersama pacarnya ke kota. Wilfred pun kini tinggal sendirian di rumah dan tak ada yang membantunya di ladang. Entah kenapa, sejak saat itu Wilfred semakin dihantui oleh tikus got dan bayang-bayang istrinya. Hingga suatu malam di musim dingin, Wilfred didatangi oleh mayat Arlette dan membisikkan sesuatu ke telinganya hingga membuat Wilfred tidak tahan untuk mendengarnya. Arlette membisikkan tentang keadaan anaknya Henry yang sangat buruk. Diceritakan kalau Henry telah menjadi penjahat di mana ia merampok bank dan toko di kota, hingga kekasihnya ditembak dan Henry pun mati bunuh diri ketika sedang terjebak badai salju di rumah kosong bersama Shannon. Kejadian itu ternyata benar adanya. Di pagi hari, mayat Henry telah dibawa pulang dengan kereta api ke Hemingford. Wilfred terlihat sangat sedih kehilangan anaknya dan berusaha menghindar dari kerumunan wartawan. Wilfred pun akhirnya memutuskan akan tinggal di kota. Ia menawarkan lahan tersebut kepada Hal dengan harga yang murah. Namun, tentu saja Hal menolak karena kejadian yang menimpa anaknya Shannon. Pada akhirnya, mau tidak mau, Wilfred terpaksa menjual tanahnya dengan harga yang sangat rendah dibanding saat akan dijual Arlette pada waktu itu. Selama di kota, Wilfred selalu dibayangi tikus-tikus dan mayat anak istrinya hingga akhirnya ketika Wilfred menceritakan kisah ini, ia didatangi oleh mayat Arlette, anaknya, dan Shannon yang telah membawa pisau. Aduh, paling enak udah deh, nggak gimana-gimana lagi deh, udah ini paling top. Ya Allah, udah paling enak, gak ada yang bisa ngalahin lo pada nih. Enak deh.